Ketika melakukan tahap kedua inilah ada yang disebut dengan pertarungan pemikiran, ya, atau kita sebut dengan ghazul fikri atau siraul fikri. Pasti terjadi. Ya, pasti terjadi itu. Nabi itu 13 tahun di Mekah yang beliau lakukan pertarungan pemikiran itu. Ya. Nabi sama sekali tidak melakukan aktivitas fisik. Ketika ada sahabat yang disiksa misalnya, Nabi diam saja. Ya, belum waktunya. Ya, tapi yang Nabi lakukan terus mendakwakan Islam di tengah-tengah arus pemikiran masyarakat Mekah yang jahiliyah pada saat itu. Beliau jelaskan kesalahan-kesalahan budaya mereka. Ya. Anak perempuan lahir dibunuh, ya, kemudian apalagi penyembahan berhala, penyimpangan dalam jual beli dan seterusnya, itu beliau kritisi semua itu. Ya. Nah, ini yang disebut juga dengan kifah siasi, perjuangan politik. Jadi Nabi itu politisi ulung, Pak. Ya, Nabi itu pemikir ulung. Ya. Yang beliau lakukan itu sebenarnya aktivitas politik. Tentang rahasia kebangkitan, ya. Jadi sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan bahwa hari ini umat Islam itu persoalan terbesar yang ada di tengah-tengah umat Islam adalah banyaknya serangan-serangan pemikiran yang mengacaukan pemahaman umat tentang agama ini. Ya, sudah kita bahas banyak dalam kira-kira 1-2 tahun ini ya kita membahas kitab ini. Nah, lalu dalam arti bahwa kita itu umat Islam hari ini memang hampir di seluruh dunia, Pak, bukan hanya di satu negeri ya. Itu berada dalam keterpurukan memang, ya, keterpurukan baik secara fisik ya, sebagaimana apa yang dialami saudara-saudara kita di Palestina, di Uighur Cina, di Myanmar, ya, di Filipina, itu ada di Filipina Selatan, ya. Hampir seluruhnya itu secara fisik ya mengalami keterpurukan. Nah, di sisi lain ada umat Islam yang meskipun tidak secara fisik tapi keterpurukan dalam hal politik ya, ekonomi, hukum. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan hampir yang negeri-negeri miskin ya di seluruh dunia ini kan mayoritas umat Islam ya. Nah, ini bukan sesuatu yang tanpa sebab. Jadi sebabnya adalah karena memang kurang lebih 1 abad ini, Pak. Ya, ini sekaligus sebagai kesimpulan dari keseluruhan kitab ini ya. Jadi hampir dalam 1 abad ini memang umat Islam itu mengalami kemunduran taraf berpikir, ya, mengalami kemunduran taraf berpikir. Karena apa? Umat Islam makin hari makin jauh dari pemahaman yang benar tentang agamanya. Karena apa? Memang yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam itu bukan penjajahan secara fisik yang lebih diutamakan sebenarnya, Pak. Tapi mereka lebih memilih jalan mengambil model penjajahan yang ngirit, yang murah, ya. Jauh lebih murah, menjajah melalui pemikiran itu lebih murah, ya. Karena apa? Mereka cukup membuat agenda-agenda yang kemudian ditanamkan di tengah-tengah umat Islam dan itu biayanya tidak terlalu besar, ya, mungkin cukup membayar beberapa organisasi gitu. Nah, inilah yang hari ini terjadi di tengah-tengah umat, sehingga nggak mengherankan kalau hari ini itu banyak sekali kalau di sosial media itu perdebatan antar umat Islam sendiri. Ya, ada yang satu membela moderasi beragama, yang satu mencela, ada yang membela, dulu ada Islam Nusantara misalnya ya, ada, dan seterusnya. Nah, ini bukan sesuatu yang tanpa sebab, tapi ini memang diagendakan oleh musuh-musuh Islam, terutama negara-negara Barat ya, yang memang intinya sebenarnya adalah penjajahan. Karena penjajahan secara militer itu sudah dilupakan sebenarnya oleh mereka. Karena mereka lebih suka dengan penjajahan yang sifatnya pemikiran. Nah, tapi tujuannya tetap sama. Tujuannya apa? Untuk menguasai kekayaan dari suatu negara. Jadi model penjajahan sekarang sudah lebih banyak kepada model penjajahan ideologi. Nah, karena permasalahannya adalah soal ideologi, maka umat Islam ini memang butuh waktu kalau untuk bangkit lagi. Ya, untuk apa? Supaya mereka memahami Islam itu sebagai sebuah ideologi. Ya, bukan sebagai agama yang sama dengan agama-agama lain yang hanya mengatur soal ibadah, ritual ya. Ya, saya sering mengatakan kan bahwa
Tidak akan ada ekonomi versi agama A, agama B, tidak ada. Ya, sistem politik menurut agama lain itu tidak ada. Tapi Islam punya itu semua. Artinya apa? Islam itu bukan sekedar agama yang mengatur persoalan ibadah, ritual, ya ibadah-ibadah mahdoh. Tapi Islam juga mengatur berbagai hal yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, ini namanya ideologi, Pak, yang seperti ini. Ya, nah saingan Islam itu kalau kita pandang ini sebagai sebuah ideologi, saingan Islam ada apa? Ada tiga kan, ideologi itu kan ada tiga, Pak. Jadi saingannya Islam itu bukan agama lain, bukan. Saingannya Islam itu kapitalisme dan sosialisme. Karena ideologi di dunia ini hanya ada tiga itu. Ya, kapitalisme yang hari ini eksis diterapkan oleh negara-negara Barat, ya Amerika, Eropa, dan sebagian Asia. Dan ada ideologi sosialis yang diterapkan oleh negara-negara di Asia, ada ya di Cina, kemudian Rusia, kemudian ada di Amerika Selatan. Nah, Islam sendiri itu tidak diterapkan sebagai sebuah ideologi. Ya, jadi ini yang sebenarnya harus terus menerus. Memang butuh waktu untuk memahamkan umat mengenai pemahaman bahwa Islam itu adalah sebuah ideologi. Makanya di sini dikatakan kalimat pertama kan, kesadaran ideologis Islam lah yang akan mengembalikan kaum muslim ke pangkuan Islam dalam kerangka aktivitas politik, yakni mengurusi urusan umat dengan hukum Islam dalam berbagai persoalan dalam negeri dan luar negeri. Jadi salah satu contoh ya Pak, bisa saya sampaikan, pemahaman umat yang salah hari ini, tentang politik saja misalnya. Politik hari ini dipahami oleh umat Islam itu sebagaimana orang-orang kapitalis memandang politik. Ya, orang-orang kapitalis memandang politik itu sebagai apa? Arena untuk berebut kekuasaan saja. Betul ya? Tapi dalam Islam tidak begitu. Politik atau siasah itu ini definisinya nih. Ya, riayati syu'unil ummah bi ahkamil islamiyah dakhilian wa kharijian. Mengurus urusan umat dengan hukum-hukum Islam dalam berbagai persoalan, baik persoalan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini makna politik dalam pandangan Islam. Ngurusin umat. Ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, baik yang ada di dalam negeri maupun ada di luar negeri. Bukan sekedar berebut kekuasaan. Makanya harus benar-benar harus ya direformasi total ya, cara berpikir kita umat Islam. Nah, ini salah satu contoh saja. Nah, kesadaran ini harus lahir dari keyakinan yang penuh kepada Islam sebagai satu-satunya agama dan ideologi yang benar, lengkap, dan sempurna yang akan menjauhkan manusia dari kenestapaan dunia dan akhirat. Nah, ini keunggulan Islam sebagai sebuah ideologi, Pak. Kalau ideologi selain Islam, mungkin mereka hanya akan unggul di dunia. Tidak ada, nanti mereka akan menang di akhirat, tidak ada. Tapi kalau Islam sebagai sebuah ideologi diterapkan, ya kita tidak hanya akan unggul di dunia, tapi insya Allah itu akan mendapatkan kemenangan juga di akhirat. Karena menerapkan Islam sebagai sebuah ideologi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Baqarah 208 yang sering kita baca itu kan. Ya. Nah, kesadaran inilah yang akan mendorong kaum muslimin untuk terus-menerus ya kita memperjuangkan Islam melalui langkah-langkah dakwah. Jadi memang harus dakwah. Ya, sebagaimana dulu Nabi mendakwahi masyarakat Mekah. Ya, mengubah pemikiran masyarakat dari pemikiran yang jauh dari Islam untuk diarahkan kepada pemikiran-pemikiran Islam. Ya, nah diantaranya ya ininya banyak, sarananya banyak ya, seperti kajian-kajian seperti ini, dalam mimbar-mimbar Jumat, ya banyak sekali seminar-seminar. Itu dakwah yang benar itu memang harus mengarahkan kepada ideologi Islam. Nah, kewajiban dakwah ini sudah sering kita sampaikan, ya ada di banyak surat, ya. Nah, adapun bagaimana dakwah itu mesti ditempuh, maka yang harus dilakukan dakwah itu sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah itu sebagaimana yang pernah kita sampaikan, tahapan dakwah beliau itu kan ada 3 ya. Pertama adalah membina ya, orang-orang yang sudah masuk Islam. Ya, jadi ada pembinaan yang intensif sifatnya. Ya, untuk apa? Untuk membuat orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk berdakwah itu semakin tajam dakwahnya, semakin baik pemahamannya tentang akidah dan syariah Islam. Ya, ini namanya marhalah tazkif wa takwin. Ya, sudah beberapa kali kita bahas di pekan-pekan lalu ya. Tahap pembinaan dan pengkaderan. Nabi itu begitu, Pak. Jadi di Mekah itu yang sering kita sampaikan ya, di rumah Arqam bin Abil Arqam yang dilakukan Nabi apa? 3 tahun itu.
pada masa-masa beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu, membina, mengkader, ya, ditanamkan pemahaman Islam yang kuat kepada mereka, akidah Islam, ditanamkan tentang syariat Islam, lalu kemudian yang sudah mampu untuk memberikan pengajaran kepada yang lain, diperintahkan untuk mengajarkan kepada yang lain. Ya, jadi mereka kemudian keluar kan setelah 3 tahun kan. Nah, setelah keluar melakukan tahap kedua ini, melakukan interaksi di tengah-tengah masyarakat untuk membina kesadaran masyarakat dengan ideologi Islam. Ya, jadi sering kita katakan para sahabat itu seperti Islam yang berjalan. Ya, jadi penampilannya Islam, ucapan-ucapannya Islami, pemikirannya Islami, perasaannya Islami. Jadi Islam yang benar itu seperti itu, Pak. Itu namanya Islam yang kafah. Ya, kalau hari ini tidak mudah menemukan orang-orang yang mempunyai pemahaman Islam yang utuh seperti itu. Nah, ketika melakukan tahap kedua inilah ada yang disebut dengan pertarungan pemikiran, ya, atau kita sebut dengan ghazul fikri atau sira'ul fikri. Pasti terjadi. Ya, pasti terjadi itu. Nabi itu 13 tahun di Mekah yang beliau lakukan pertarungan pemikiran itu. Ya, Nabi sama sekali tidak melakukan aktivitas fisik. Ketika ada sahabat yang disiksa misalnya, Nabi diam saja. Ya, belum waktunya. Ya, tapi yang Nabi lakukan terus mendakwakan Islam di tengah-tengah arus pemikiran masyarakat Mekah yang jahiliyah pada saat itu. Beliau jelaskan kesalahan-kesalahan budaya mereka. Ya. Anak perempuan lahir dibunuh, ya, kemudian apalagi penyembahan berhala, penyimpangan dalam jual beli dan seterusnya, itu beliau kritisi semua itu. Ya. Nah, ini yang disebut juga dengan kifah siasi, perjuangan politik. Jadi Nabi itu politisi ulung, Pak. Ya, Nabi itu pemikir ulung. Ya, yang beliau lakukan itu sebenarnya aktivitas politik. Ya. Maka dengan aktivitas dakwah yang seperti inilah akan terbentuk ra'yul am. Ra'yul am itu apa? Opini umum tentang Islam. Ya, makanya dakwah itu memang harus nggak boleh berhenti terus. Ya, sehingga muncul nanti opini-opini Islam. Ya. Nah, dari opini-opini Islam atau ra'yul am ini akan muncul wa'yul am. Wa'yul am itu apa? Kesadaran umum bahwa kita memang butuh Islam. Kita butuh Islam untuk menyelamatkan kehidupan. Kita butuh Islam untuk menyelamatkan generasi penerus. Kita butuh Islam untuk menyelamatkan negara. Kita butuh Islam untuk menyelamatkan kehidupan kita nanti bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya, semua itu akan selamat, Pak, kalau Islam yang menjadi solusinya. Ya kan? Dan ini kan sudah sering disampaikan oleh dalam banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau mengambil jalan Islam itu pasti selamat dunia akhirat, ya. Tapi kalau mengambil jalan di luar Islam pasti tidak selamat. Itu sudah sunatullah. Ya, sudah banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayatnya. Nah, lalu kemudian ketika muncul opini yang umum, kesadaran umum ada di tengah-tengah masyarakat, lalu Islam diterima ya oleh seluruh mayoritas umat, ya, terutama mereka-mereka yang punya kekuatan, ya, sebagaimana dulu kalau zaman Nabi itu Sa'ad bin Mu'az, kepala suku. Ya, kalau sekarang ya banyak orang-orang yang punya kekuatan kan banyak. Ya, dakwah itu harus mereka dengar juga, Pak. Ya. Jadi dakwah itu seluruh lapisan masyarakat harus didengar. Perkara nanti diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, itu urusan hidayah. Ya, kalau sudah seluruh umat sudah menginginkan diterapkan Islam, ya itulah saatnya pertolongan Allah akan datang.